Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu yang menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk masuk di dalam doa syukur pagi ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia,
Kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami datang dengan segala ucapan syukur, sebab kasih setiamu yang dinyatakan atas kehidupan kami sampai detik ini begitu sempurna. Ya Bapa, kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan lawatan-Mu ya Allah, atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami merindukan firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Allah Roh Kudus, ajar kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa lewat firman Tuhan yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa, urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Dan biarlah firman Tuhan yang kami terima saat ini, itulah yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita menunda untuk bertobat. Jangan sampai kita menunda untuk berubah. Kenapa? Karena jika kita menunda dan waktu Tuhan tiba bagi kita, maka di balik kematian nanti kita sudah tidak punya lagi kesempatan untuk bertobat. Kita sudah tidak punya waktu lagi untuk berubah. Masa hidup kita di dunia ini adalah masa di mana kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, lalu kita mengambil keputusan untuk bertobat. Kita mengambil keputusan untuk berubah. Saudara, kalau saat ini kita memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, lalu kita menemukan bahwa kehidupan kita belum sama seperti hidupnya Kristus, dan kita tidak mau mengambil keputusan untuk berubah, untuk bertobat, itu membuktikan bahwa sebenarnya kita tidak percaya kepada Allah. Mungkin saudara berpikir bahwa apa yang saya katakan ini adalah sesuatu yang berlebihan. Tidak. Karena kalau kita percaya kepada Allah berarti kita harus berubah. Kalau kita percaya kepada Allah berarti kita harus bertobat. Sebab percaya itu berarti penurutan akan kehendak Allah. Sekali lagi, percaya itu berarti penurutan akan kehendak Allah. Atau apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita berkata kita orang percaya, lalu kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, itu kan berarti kita tidak percaya kepada Allah. Sebab kalau kita percaya kepada Allah, maka kita harus hidup di dalam penurutan kehendak Allah. Itu tidak bisa ditawar, saudaraku. Oke, firman Tuhan katakan begini. 1 Petrus 1 ayat 16, kita sudah sering baca kebenaran firman Tuhan ini. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini perintah. Perintah supaya kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Karena apa? Karena yang memerintahkan kita supaya kudus itu adalah Allah sendiri. Ingat, Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk ada di dalam kekudusannya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi saudaraku, pertanyaannya sekarang, kalau Allah berkata kuduslah kamu sebab aku kudus, maka mari kita periksa hidup kita, saudaraku. Apakah saat ini kita sudah tetap ada dalam kekudusan atau belum? Kalau belum, itu berarti kita tidak benar-benar percaya kepada Allah, saudaraku. Jadi kalau ditanya apakah kita percaya lalu kita menjawab ya, kita percaya kepada Allah. Saudara, setan-setan juga percaya. Tetapi berbeda dengan kita hanya berkata percaya dan kita tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, atau kita tidak hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Itu yang firman Tuhan katakan, ya.
Itu yang firman Tuhan katakan. Kita lihat Yakobus pasal yang kedua ayat 19. Yakobus pasal yang kedua ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kenapa mereka gemetar? Karena setan-setan pun tahu keagungan Allah yang sangat luar biasa. Kemuliaan Allah yang luar biasa, kedahsyatan Allah yang sangat luar biasa, dan pada akhirnya akan membuat setiap orang gemetar ketika berdiri di hadapan Allah dalam keadaan tidak berkenan, saudaraku. Melihat kemuliaan Allah, kedahsyatan Allah, kemahakuasaan Allah, setiap lutut akan bertelut di hadapannya dalam kegentaran, dalam ketakutan. Karena apa? Karena ketika berhadapan dengan Allah Bapa di sorga, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini selama kita hidup akan terbuka, dan semuanya itu akan nyata di hadapan Bapa. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mengelak. Dan saat itulah orang-orang yang ditemukan tidak berkenan di hadapan Bapa baru menyesali bahwa selama mereka hidup di dunia ini, mereka tidak hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah secara benar. Ketika firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, mereka tidak mau mengambil keputusan untuk hidup di dalam kesucian, di dalam kekudusan. Karena apa? Karena mereka lebih memilih untuk hidup mengikuti cara hidup dunia daripada hidup menuruti akan perintah Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan seperti ini tanpa disadari banyak terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Pertanyaannya sekarang, saudaraku, bagaimana dengan kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Jangan-jangan kita juga hanya berkata kita percaya, tetapi kita tidak mau hidup benar-benar benar di hadapan Allah. Kita tidak mau hidup sebagai orang percaya yang benar, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ini yang harus kita perkarakan, saudaraku. Itulah kenapa kita harus berani memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Mulai dari sikap kita, perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini harus kita periksa. Jangan-jangan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Ingat, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu harga yang tidak dapat ditawar. Dan itu harus kita lakukan di sepanjang umur hidup kita, saudaraku. Seringkali Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita dari perkara-perkara sederhana, tetapi sebenarnya disitulah Tuhan sedang mengizinkan itu terjadi supaya kita terus dibentuk, kita terus dibaharui, kita terus diubah supaya menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Karena kalau kita tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka ketika berada di balik kematian nanti, Allah akan berterus terang. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, Allah akan berkata, Dia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Saudaraku, ingat, apa yang kita lakukan sekarang sama dengan apa yang sedang kita tabur. Apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Kalau yang kita tabur adalah ketidakbenaran, maka yang kita tuai adalah kebinasaan. Itu sudah pasti. Saudaraku, itu sudah pasti. Kenapa? Karena ketika kita mengerti bahwa hidup sebagai orang percaya, kita harus hidup di dalam kebenaran, tetapi kita hidup sebaliknya. Kita melakukan ketidakbenaran. Hal itu sama dengan kita mempermainkan Tuhan. Sekali lagi, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Bapa, hal itu sama dengan kita mempermainkan Tuhan. Mungkin saat ini kita melihat semuanya baik-baik saja. Allah seperti diam, tidak bertindak apa-apa. Tetapi ingat baik,
firman Tuhan katakan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Lalu kalau kita membaca ayatnya yang ke-8, firman Tuhan katakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ingat saudaraku, yang akan kita tuai itu bukan sekarang, tetapi nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Bapa di sorga, ketika kita berdiri di hadapan Allah. Kalau selama kita hidup kita menabur dalam daging, kita hidup menuruti hawa nafsu diri, keinginan-keinginan diri yang semuanya itu tidak berkenan di hadapan Allah, maka dapat dipastikan firman Tuhan katakan kita akan menuai kebinasaan. Tetapi jika kita hidup di dunia ini, kita menabur di dalam roh, artinya kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka yang akan kita tuai di kekekalan nanti adalah hidup yang kekal bersama dengan Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua betapa kita harus memeriksa hidup kita. Jangan-jangan kita belum benar-benar percaya kepada Allah. Sebab kalau kita berkata kita percaya kepada Allah, berarti sepanjang umur hidup kita hanya mau hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Tetapi kalau kita hidup sebagai orang percaya, kita tidak melakukan kehendak Allah, hal itu sesungguhnya menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada Allah. Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Kami sadar sungguh saat ini bahwa di sisa waktu hidup kami, selagi kami masih hidup di dunia ini, kami harus berjuang untuk hidup melakukan kehendak-Mu ya Allah di sepanjang hari hidup kami sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyadarkan kami. Kami sungguh disadarkan dan kami sungguh diberkati. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.